Ya Mas, soal Mas Gibran dipecat dari PDIP Mas, ini bagaimana tanggapannya Mas? Pada hari ini, Selasa 17 Desember 2024, saya beserta delegasi terbatas pemerintah Republik Indonesia akan berangkat ke Kairo, Mesir. Kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Tanggapan menarik dari Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka setelah dipecat oleh PDIP. Dia menghormati. Kita bahas. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Presiden Prabowo. Ya. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak Mas? Rencana untuk gabung ke partai lain nggak Mas untuk saat ini? Atau sudah ada ajakan Mas Gibran? Terbuka nih Mas untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Kalau aja Halo guys, kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang PDIP yang sudah memecat Jokowi dan keluarga. Sebelumnya juga sudah saya bahas ya, tapi kali ini tentang bagaimana respon dari Wakil Presiden ganteng kita, anak muda yang luar biasa, Gibran Rakabuming Raka. Ia menanggapinya dengan tenang, dengan santai, dan slow, dengan senyuman. Seandainya aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna. Bahwa dia menghormati keputusan dari PDIP, sekaligus dia justru disibukkan dengan membantu Pak Prabowo. Saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Presiden Prabowo. Kita akan bahas lebih jauh, namun sebelumnya saya mau mengajak Anda semua jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Taufik Bilfaki, Anda bisa memanggil saya Bang Bill. Video-video saya membahas tentang isu-isu politik yang sedang ramai guys. Mudah-mudahan juga ada hal yang barangkali menarik, ada informasi dan juga inspirasi barangkali, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Selamat datang buat kalian yang baru saja mendapatkan channel saya. Selamat datang, mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahmi. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang perlu Anda diskusikan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya pastikan akan meresponnya. Saya sudah koordinasi dan sudah memberi petunjuk kepada seluruh kabinet, kepada wakil presiden, dan persiapan untuk Natal dan Tahun Baru sudah matang, dan saya kira semuanya akan berjalan lancar. Oke guys, sudah ya, kita udah ucapin terima kasih karena ini adalah hari kemerdekaan bebasnya Jokowi dan keluarga dari belenggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Kita tahu partai ini mencoba untuk menjadikan Jokowi bersama keluarganya sebagai sebagai boneka, sebagai petugas partai. Pak Jokowi, dia adalah petugas partai. Tapi kemudian Pak Jokowi menunjukkan sikapnya bahkan dengan keluarganya bahwa dia bukanlah petugas partai. Bahwa akhirnya terminologi petugas partai itu memang menimbulkan masalah. Jujur kita harus akui itu. Jadi kalau pernah dikatakan sebagai petugas partai, jadi seolah-olah selamanya dia menjadi petugas partai. Menurut saya oke, ketika pencalonan dia kader partai, dia ditugaskan oleh partai untuk menjadi calon presiden, itu petugas partai. Tapi ketika sudah menjadi presiden, dia nggak bisa lagi diklaim sebagai petugas partai. Karena begitu sampai di gerbang istana, dia oke masih petugas partai. Begitu masuk gerbang istana, dia bukan lagi petugas partai. Dia pemimpin kita semua. Pemimpin seluruh rakyat Indonesia dan termasuk juga pemimpin dari orang yang ngasih surat bahwa dia petugas partai. Nah, yang paling menarik adalah belum lama kita ketahui Pak Prabowo berpamitan kepada seluruh kabinet dan juga masyarakat Indonesia. Dan tentu pamitnya beliau ini maka akan digantikan oleh Mas Gibran sebagai wakil presiden yang akan menggantikan beliau sebagai presiden.
demikian, Presiden Q3 memasuki ruang acara. Pada sore hari ini, sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Oke, tentu pamitnya bukan pamit mengundurkan diri ya guys, tapi pamitnya Pak Prabowo, beliau harus kunjungan ke luar negeri dalam rangka menjalin hubungan bilateral dengan beberapa negara, termasuk menghadiri ada konferensi-konferensi yang perlu diikuti oleh negara-negara yang sudah dijadikan sebagai anggota. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat walafiat. Pertama dalam lakukan kunjungan kenegaraan, dan kedua menghadiri konferensi tingkat tinggi D8. Pastinya kalau Prabowo berangkat, maka kepemimpinan Indonesia pasti dikelola oleh wakil presiden bersama seluruh pembantu presiden lainnya, menteri-menteri guys. Nah, bagaimana nasib teman-teman yang hari ini mencaci maki, yang menghina, yang membuli, yang teriak-teriak menolak Fufu Fafa? Aduh, apa kabar buat kalian? Tapi yang jelas kita lihat saja bahwa Mas Gibran dengan kemampuannya dia akan mengelola Indonesia selama beberapa hari ke depan semenjak berangkatnya Pak Prabowo menuju ke luar negeri. Monggo mampir, Mas. Lu kok hilang? Lagi borong beneran. Nah guys, kita ketahui bersama Mas Gibran ini sampai dengan saat ini juga belum diterima oleh kelompok-kelompok yang ya masih membenci kepada beliau. Fufu Fafa maksulin saja. Nah gitu. Setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufu Fafa, ayahnya Fufu Fafa, bapaknya Fufu Fafa itu dulu. Silakan Fufu Fafa. Sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Antemin soal ijazahnya si Fufu Fafa ini, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Belum move on ya. Kita itu nggak tahu kenapa ada orang yang benci kepada pemimpin negara bukan karena kebijakannya. Dulu kalau kita benci atau kita melawan kepada pemerintah, itu kan ada kebijakan yang betul-betul tidak pro terhadap rakyat, menyengsarakan rakyat. Sekarang sebagian di antara kita ya, jadi sebagian dari para kritikus nyinyirus itu membenci pemerintah, itu gara-gara urusan personal gitu. Jadi bukan urusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik. Nah, sehingga itu saya kira sekarang ini kita perlu saling evaluasi dan saling mengingatkan ya. Rakyat itu sekarang udah terpecah tuh. Jadi tidak semua rakyat seperti dulu yang menjadikan pemerintah atau penguasa yang zalim sebagai musuh. Saat ini di balik penguasa itu ada rakyat lain yang mencintai. Di balik pemimpin hari ini ada rakyat yang memberikan harapan. Walaupun ada sebagian rakyat yang kemudian membenci. Keterbelahan ini seharusnya jangan kemudian teman-teman ketika nyinyir kepada pemerintah itu melakukan tendensi atau kritikan-kritikan yang basisnya sudah sangat personal. Yang jelas kita mau mengucapkan selamat bertugas lagi buat Mas Gibran. Kerjakan lagi tugasmu dan pastikan Mas Gibran tetap bangkit. Oke guys, mudah-mudahan video-video tadi bisa menjadi inspirasi dan juga informasi baik buat kita semua. Salam sukses buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill. Katamu aku hebat, aku yang paling kuat di antara sejuta pria yang kau temui.
Katamu aku jantan, aku yang paling tampan di antara sejuta pria yang pernah selimuti tidur.